Hai semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Hi class, welcome to the second meeting. Today our topic is about recommendation letter. What is recommendation letter? Let's check this out. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penuh semangat dan membangun kegembiraan sejati. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami struktur dan fungsi surat rekomendasi atau recommendation letter. Okay, everyone. Today we meet again in English Major Cross Class atau Bahasa Inggris Lintas Minat kelas 11 IPA. I am so excited for today because we have such a different topic. Do you want to know what is the topic? Well, let's have a see. Here is the topic. Okay? It is about recommendation letter. Recommendation or rekomendasi. Okay? It means menyarankan gitu, merekomendasikan. Now, in the first slide, we have to see suggestion versus recommendation. Sebenarnya kedua topik ini sama, memberikan saran. So what is the difference? Apa perbedaannya? Now let's have a look. Suggestion itu lebih kepada pemikiran dari seseorang saat kita menghadapi masalah dan cenderung kita gunakan sebagai bahan pertimbangan. It means bisa kita lakukan, bisa juga tidak. Oke? Jadi kita meminta ide atau pemikiran dari seseorang tersebut saat kita menghadapi sesuatu yang genting misalnya. Pun ketika seseorang itu tidak memberikan saran seseorang itu atau suggestion seseorang itu tidak berkenaan di hati kita, we can refuse or reject it. Okay? Now, let's have a look about recommendation. What is recommendation? Well, recommendation atau rekomendasi juga merupakan ide dari seseorang yang kita gunakan saat kita menghadapi masalah juga. Okay? Nah, tetapi biasanya yang merekomendasikan ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan memang rekomendasinya atau sarannya sudah dianggap akurat atau valid. Oke? Nah, ngomong-ngomong tadi topik kita adalah recommendation letter. Surat rekomendasi. What is recommendation letter? Nah, recommendation letter is a kind of a letter that often requested for a job and scholarship for the higher education. Surat rekomendasi adalah sejenis surat yang sering diminta untuk keperluan pelamaran pekerjaan, pun pelamaran beasiswa untuk sekolah atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi surat rekomendasi ini biasanya berisi track record atau rekam jejakmu. It means track record yang positif tentunya ya. Rekam jejak yang positif. Oke? Di mana seseorang yang merekomendasikan kamu itu menceritakan keunggulanmu atau hal-hal positif yang kenapa sang perusahaan harus merekrutmu. Kenapa universitas yakin memberikan beasiswanya kepada kamu. Jadi di dalam surat ini terteralah keunggulan-keunggulanmu. Oke? Nah, biasanya yang memberikan recommendation letter ini biasanya former teacher or former lecturer. Oke, gurumu sebelumnya atau dosenmu sebelumnya. Biasanya kalau mahasiswa S1 ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan jalur beasiswa, mereka harus punya satu syarat, yaitu recommendation letter. Mereka biasanya minta dari profesor atau lecturer sebelumnya. Oke? Pun kamu juga yang ingin mau ikut latihan pekerjaan, pelatihan kerja, kamu bisa minta surat recommendation setelah tamat dari sekolah ini, misalnya dari gurumu sebelumnya. Oke? Nah, di dalam recommendation letter itu tertera track record atau rekam jejakmu. Oke? Bisa juga misalnya ketika kamu sudah ingin pindah kerja gitu, kamu bisa minta dari former manager atau bos kamu sebelumnya. Oke? Demi meyakinkan perusahaan baru yang ingin kamu tuju. Oke? Nah, atau bisa juga misalnya public official atau pejabat publik yang terpercaya yang bisa memberikan rekomendasi tertentu kepada dirimu. Oke? Nah,
Dalam recommendation ada yang disebut dengan istilah referee. Oke, referee. What is referee? Referee is someone who gives you recommendation. Seseorang yang memberimu rekomendasi. Oke. Nah, a referee usually gives a recommendation about qualities, characteristics, capabilities of you as an applicant to a university or a company. Jadi seorang perekomendasi ini atau referee tadi, dialah orang yang memberikan rekomendasi kepada perusahaan tentang kualitasmu, tentang kepribadianmu, kemampuanmu sebagai seorang pelamar, baik sebagai pelamar beasiswa maupun sebagai pelamar pekerja. Oke? Nah, struktur dari recommendation letter itu sebenarnya ada beberapa. The first one, don't forget about date, tanggal. Inilah struktur dari surat rekomendasi. Pertama, date atau tanggal. Receiver or addressee, si penerima. Oke. Nah, yang pertama ada opening statement, introduction and statement of recommendation. Ada perkenalan dulu. Ada pernyataan kenapa si A, si B direkomendasikan. Oke. Nah, selanjutnya di pertengahan di bagian pertengahan biasanya ada list of specific reason why the referee recommend the applicant. Alasan spesifik kenapa sang perekomendasi merekomendasikan si pelamar. It means di dalam bagian itu ada hal-hal positif yang diceritakan, yang dikemukakan oleh si referee. Oke. Ada juga berisi biasanya like personal story atau cerita pribadi with evidence of their quality, dengan bukti kualitas mereka. Jadi si perekomendasi itu menceritakan secara pribadi, secara hubungan dia secara pribadi atau cerita pribadi dia mengenai si applikan atau si orang yang direkomendasikan tadi. Oke, and then don't forget about the closing statement. Closing statement ini disinilah si perekomendasi tadi mencoba meyakinkan kembali kenapa si aplikan harus sebaiknya direkrut. Oke. Nah, di sini adalah signature of the referee. Tanda tangan dari si perekomendasi. Oke, now let's have a look. Inilah contoh sebuah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini dibuat oleh Mr. Agung Sutanto yang ingin merekomendasikan Elizabeth Zane untuk internship atau pelatihan pekerjaan. Oke. Nah, yang pertama sudah nampak strukturnya kan. Yang pertama, of course, no data, but date. Maaf, saya salah ketik, tanggal. Oke. And then ada dia receiver. What is receiver? Receiver itu si penerima dari rekomendasi tadi. Oke, orang yang dituju. Nah, yang pertama ada opening statement introduction. Oke, ada kalimat pembuka atau perkenalan. Oke, yang dikenalkan tentulah yang si aplikan atau yang direkomendasikan tadi. Oke, nah ini selanjutnya di bagian ini ada dia list of specific reason. Oke, ada daftar-daftar kenapa dia harus direkomendasikan. And of course, closing statement. Seperti yang saya bilang tadi, di closing statement ini si perekomendasi mencoba menguatkan why the university, why the company should believe in his applicant or her applicant. Okay, and then the last is signature, tanda tangan dari si perekomendasi tadi. Okay, now the 29th of February 2017. Ini tanggalnya. Miss Ruby Marian, the National Meteorological Service, Second Angkasa Pers, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720. Okay? Dear Miss Marian. Nah, di paragraf pertama, I'm writing to recommend Elizabeth Zane for an internship. She was my student in dynamic meteorological class last semester and she performed satisfyingly in the class. Saya menulis surat rekomendasi ini untuk Elizabeth Zane untuk program magang. It means mungkin dalam acara kampus ya. Misalnya si Elizabeth Zane ini dalam perkuliahan. Jadi dia mau
mau magang di suatu tempat. Di mana tadi? Di National Meteorological Service. Nah, di introduction tadi sudah dijelaskan, di introduction ini sudah dijelaskan bahwa she performs satisfyingly in the class. Dia performanya di kelas sangat bagus. Oke? Nah, di paragraf kedua dia menguatkan lagi si Mr. Agung Susanto tadi. Gaining the highest grade in the class shows her accomplishment. Dengan perolehan nilai yang tertinggi di kelas menunjukkan pencapaiannya. This was a reward for studying hard to understand the intricacy of atmosphere without complaining. Ini adalah sebuah pencapaian dari belajar keras untuk memahami materi tentang atmosfer tanpa mengeluh. She used to put a smile on her face when striving to complete her stack of excitement. Dia tetap tersenyum dalam melengkapi tugas-tugasnya. She also won a national forecasting competition. Dia juga memenangkan kompetisi nasional ramalan cuaca. Her positive attitude was unrivaled compared to students in her class. Attitude positifnya atau etikanya yang positif tidak bisa ditandingi dibandingkan dengan siswa yang lain. Despite her priority in studying, she distinguished herself by showing compassion to others by helping classmates in need. Di samping prioritasnya untuk belajar keras, dia juga menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan temannya, menolong dengan teman-temannya. Di akhir kalimat dia bilang ini, it explains why they like to have her around. Ini menunjukkan betapa teman-temannya menyukainya. Oke? Nah, ini dia. Di akhir paragraf juga dibilang kayak gini. Zane's caliber and keen mind in dynamic meteorology encouraged me to recommend her for the internship. Dengan pencapaian Jane ini dalam kelas Dynamic Meteorology, aku berani untuk merekomendasikannya dalam program magang ini. Oke, sudah nampak kan di paragraf mana tadi perkenalan, yes, paragraf 1. Tetapi di situ juga dia buat keunggulan si Jane. Di paragraf kedua dia semakin memperdalam keunggulan si Jane tadi. Nah, di paragraf ketiga dia memberikan sebuah statement tentang penguatan dalam merekomendasikan si Jane. Oke? Guys, I think that's all about our recommendation letter topic for today. I hope you understand. Okay guys, see you for the next week. God bless you and stay at home. Bye.